Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara menghitung biaya pendidikan anak. Dalam video tersebut, kita mendapatkan angka 833 juta untuk dana kuliah anak di tahun 2039 atau 18 tahun yang akan datang. Angka tersebut didapat lewat perhitungan dengan asumsi inflasi pendidikan sebesar 10%. Sedangkan kenaikan gaji setiap tahunnya nggak sampai 10%. Jadi, nggak match nih persentase kenaikan gaji dengan inflasi pendidikan. Karena itu, kita mesti mengembangkan nilai uang kita lewat investasi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan 4 investasi yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan dana pendidikan anak. Kalau teman-teman memiliki uang tunai dalam jumlah yang cukup besar saat ini, teman-teman bisa memilih investasi yang pertama, yaitu investasi properti. Yang termasuk dalam investasi properti antara lain tanah dan bangunan. Kenaikan harga properti di Indonesia bervariasi tergantung di mana lokasinya. Ini adalah data dari tahun 2017 hingga 2018 tentang kenaikan harga properti di 10 provinsi yang ada di Indonesia. Rentang kenaikan harga propertinya adalah dari 5% hingga 20% per tahun. Seandainya teman-teman berinvestasi properti saat ini di wilayah yang kenaikan harga propertinya 10% per tahun, maka untuk mencapai jumlah 833 juta rupiah 18 tahun yang akan datang, teman-teman perlu membeli properti senilai 150 juta rupiah. Dengan asumsi kenaikan harga properti sebesar 10% per tahun, nilai properti tersebut akan meningkat menjadi 833 juta rupiah di tahun 2039. Jika teman-teman memilih untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit dana pendidikan anak, setiap bulannya teman-teman bisa memilih investasi yang kedua, yaitu emas. Return rata-rata per tahun emas adalah sebesar 10,44%. Dengan menggunakan kalkulator yang sama dengan yang kita pakai di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dengan return 10% per tahunnya lewat investasi emas, kita perlu menabung emas sebesar Rp1.387.000 per bulan untuk mendapatkan jumlah 833 juta di tahun 2039. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita harus menabung dalam bentuk uang setiap bulannya, karena kalau menabung bunganya hanya sekitar 0,25% per tahun. Mungkin ada teman-teman yang khawatir untuk investasi emas karena repot memikirkan tempat penyimpanannya dan juga jadi nggak tenang karena takut emasnya hilang. Jangan khawatir, sekarang kita nggak perlu beli emas secara fisik. Kita bisa berinvestasi emas digital. Jadi nggak perlu repot mau disimpan. Dan sekarang ini udah banyak banget platform yang memungkinkan kita untuk berinvestasi emas digital. Instrumen investasi yang ketiga adalah reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang mengupayakan agar return-nya menyerupai kinerja indeks yang menjadi acuannya. Sebagai contoh, reksadana indeks yang mengikuti IDX 30, yaitu indeks yang mengukur kinerja 30 saham paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Return tahunan indeks IDX 30 dalam 10 tahun terakhir adalah 8,15% per tahun. Kita gunakan angka 8% untuk menghitung berapa jumlah yang kita perlu investasikan setiap tahunnya jika kita berinvestasi di reksadana indeks yang mengacu pada IDX 30. Dengan kalkulator yang sama dengan yang kita gunakan di perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan angka sebesar Rp1.735.000. Jadi dengan berinvestasi reksadana indeks sebesar Rp1.735.000 per bulan selama 18 tahun, kita akan mengumpulkan dana pendidikan anak jumlah 833 juta tersebut. Instrumen investasi yang keempat adalah ETF atau Exchange Traded Fund. ETF merupakan produk reksadana yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder seperti saham. Jadi dengan memiliki produk ETF, kita nggak perlu menghubungi manajer investasi untuk membeli ataupun menjual produk ETF kita tinggal melakukan transaksi jual beli menggunakan aplikasi perusahaan sekuritas yang kita miliki. Kelebihan lain dari ETF adalah biaya manajemen fee-nya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan reksadana konvensional. Saya dan suami menabung ETF setiap bulannya untuk dana pendidikan anak kami. Sekarang kami tinggal di Jerman di mana pendidikan gratis mulai dari TK hingga kuliah. Tapi kami nggak berencana untuk tinggal selamanya di Jerman. Dengan menabung ETF setiap bulannya, kami ingin memastikan bahwa anak kami memiliki dana pendidikan yang cukup. Jadi seandainya suatu saat kami pindah ke negara lain di mana kuliah tidak gratis, kami sudah memiliki dana pendidikan untuk anak kami. ETF ini cukup populer di banyak negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, tetapi masih cukup baru di Indonesia.
Saat ini di Indonesia ada 47 ETF yang terdaftar. Untuk mengetahui return dari setiap ETF, silakan teman-teman research sendiri ya. Sekian dulu video saya kali ini. Selamat mengumpulkan dana untuk pendidikan anak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.